Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Griselda Fathia Ahwan, NIM A1A2200116. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini asal kampus saya Universitas Negara Islam Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep fertilitas, interlitas, dan diferensiasi seksual. Di sini materi saya akan menjelaskan sedikit. Pengertian fertilitas. Fertilitas itu merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan. Kelahiran yang maksud di sini hanya mencakup kelahiran hidup. Jadi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup meskipun hanya sebentar dan terlepas dari halamannya bayi itu di kandungan. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Jadi fertilitas ini dia menunjukkan bahwa berproduksi dari penduduk atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok perempuan. Tadi itu adalah pengertiannya, dan istilah fertilitas itu sering disebut dengan kelahiran live breed atau yaitu terlepasnya bayi dari lahir seseorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut, dan lainnya sebagainya. Sedangkan paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita. Apabila wanita lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati atau stillbirth, yang di dalamnya demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Selanjutnya di sini ada pengaruh fertilitas. Faktor yang mempengaruhi fertilitas itu yang pertama faktor demografi. Faktor demografi ini dia itu dalam itu mengkonsumsi umur, status perkawinan atau umur kawin pertama, keperdiam atau fertilitas. Kalau untuk faktor non demografi itu artinya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan atau status wanita, regenerasi di industri. Dari faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas. Oke, di sini ada konsep-konsep lain terkait dengan pengertian fertilitas yang penting yang diketahui. Yang pertama itu fecuditas adalah kemampuan secara potensial atau seorang wanita untuk melahirkan anak. Sedangkan untuk sterilisasi itu adalah ketidakmampuan seorang pria atau wanita dalam menghasilkan suatu kelahiran. Sedangkan untuk natalitas adalah kelahiran yang merupakan komponen dari perubahan. Kalau lahir hidup atau live breed adalah anak yang dilahir hidup menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan tanpa memperhatikan lamanya dalam kandungan walaupun akhirnya meninggal dunia. Sedangkan untuk abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kelahiran kurang dari 28 minggu. Sedangkan untuk lahir mati atau stillbirth adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Tidak dihitung juga dengan kelahiran. Itu adalah konsep-konsep yang terkait dengan pengertian fertilitas. Berikutnya ini interlitas. Interlitas atau ketidakkesuburan didefinisikan sebagai kegagalan pasangan atau mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 12 bulan atau lebih tanpa memakai alat kontrasepsi. Di sini interlitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama interlitas primer. Interlitas primer itu adalah pasangan suami istri yang belum bisa dan belum pernah mempunyai anak sesudah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu tanpa memakai alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Kalau sedangkan untuk interlitas sekunder itu adalah pasangan suami istri yang sudah pernah mempunyai anak atau sebelumnya tetapi pada saat ini belum mempunyai anak lagi sesudah atau setelah berhubungan seksual. Itu atau melakukannya itu 2-3 kali
dalam seminggu tanpa memakai antirosi. Selanjutnya sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi integritas. Yang pertama itu ada 2 macam faktor. Itu yang pertama faktor pria. Faktor pria itu dia mempunyai gangguan reproduksi sperma, gangguan fungsi sperma, dan sabutan pada duktas. Kalau sedangkan untuk faktor wanita itu dia gangguan pada ovulasi, kelainan anatomis, dan endometriosis. Selanjutnya itu investigasi integritas. Interaksi fertilitas itu dari sekian banyak investigasi yang diusulkan selama bertahun-tahun. Kebanyakan hanya memberikan sedikit manfaat dan kini hanya ada kesepakatan relatif mengenai tes yang harus dilakukan untuk menekankan diagnosis. Pada kebanyakan kasus, wanita yang pertama kali menghubungi tenaga kesehatan. Pada kunjungan ini, dokter harus mendapatkan informasi tentang riwayat penyakit dan operasi di masa lalu. Riwayat menstruasi wanita tersebut di perilaku seksual pasangan yang meliputi frekuensi hubungan seksual. Yang berikutnya itu ada beberapa wanita mengatakan bahwa mereka tidak mencapai orgasmus atau semen keluar dari vagina. Dokter harus memberikan keyakinan bahwa hal-hal tersebut tidak mempengaruhi fertilitas wanita. Pemeriksaan pada wanita. Faktor yang mungkin menunda atau mencegah fertilitas pada wanita adalah anovulasi atau ovulasi tidak sering, kerusakan tuba yang mencegah perjalanan sperma, atau faktor uterus seperti perlengkapan intra-interi atau disebut sindroma atau Astreman. Penolakan lendir cervix atau yang merupakan suatu defek imunologi pada kebanyakan kasus. Selanjutnya ada faktor tuba. Potensi tuba falopi dapat dievaluasi dengan 2 cara. Yang pertama itu hysteroscopiogram. Itu dia dilakukan dengan memasukkan sebuah kanula yang dihubungkan dengan sebuah spuit ke dalam serviks yang menyatukan dalam radiopak ke dalam uterus dan melakukan pemotretan langsung. Perjalanan saat pewarna dapat dimatikan ketika mengisi rongga uterus dan berjalan di sepanjang tuba falopi. Kalau untuk laparoskopi itu dia menunjukkan bahwa menyuntikkan zat pewarna yang larut dalam air dalam rongga uterus yang mengamati ketika zat pewarna ini keluar dari ujung infrared atau tuba falopi. Keuntungan laparoskopi adalah selain untuk memastikan potensi tuba falopi juga dapat mendeteksi perselingkapan perituba. Di sini pencegahan infertilitas. Yang pertama itu menghentikan kebiasaan merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol. Yang kedua itu mengurangi konsumsi minuman berkafein karena dapat mengganggu kesuburan. 3 itu jaga keseimbangan berat badan, jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus. Jangan stres berlebihan, periode bulanan tidak teratur. Disegerakan konsultasi dengan dokter ahli. Jika merasa ada yang tidak beres dengan tubuh atau bagian vital, langsung periksa ke dokter. Sekian dan terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan dari materi saya tentang konsep fertilitas dan infertilitas dan diferensi seksual. Bila ada kesalahan kata yang saya sedikit menjelaskan, kiranya apa yang bisa saya jelaskan bisa Anda mengerti dan memahami. Terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Kiranya hasil presentasi saya kalian bisa mengerti dan memahami. Maaf bila ada kesalahan kata yang di awal dan di akhirnya. Terima kasih. Bye bye.